Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hasil dan pembahasan sebagai upaya kita menulis suatu jurnal artikel ilmiah. Eh, yang akan saya ambil contoh adalah salah satu tulisan saya yang ada di Senderek terkait dengan ini tulisan tahun 2018. Apa itu hasil? Jadi ketika Anda menuliskan suatu hasil penelitian itu beberapa jurnal biasanya itu mengkombinasikan antara hasil dan pembahasan. Namun beberapa jurnal itu memisahkan hasil sendiri dan pembahasan sendiri. Tapi memang itu akan sangat tergantung dari jurnal yang Anda akan targetkan. Itu penting untuk mengidentifikasi, tentunya akan berbeda kalau hasil sendiri ditulis atau digabungkan antara hasil dan pembahasan. Nah, itu harus punya strategi khusus terkait dengan menyampaikan hasil dan pembahasannya. Hasil merupakan bagian penting dari suatu karya tulis ilmiah, sehingga hasil ini harus sangat diperhatikan, sehingga karena dengan Anda menyampaikan hasil tentunya akan memberikan informasi yang penting dari artikel Anda ini, sehingga dari hasil inilah akan menunjukkan apakah tujuan, ide atau hipotesis Anda itu tersampaikan atau berhasil. Jadi hasil ini menunjukkan validitas dari ide Anda, validitas dari tujuan dari riset yang Anda kembangkan itu berhasil atau tidak. Misalnya di sini ternyata santorizol itu kandungan fitokimia dan variasi pharmacological activity dari rimpang temulawak ini ternyata bagian yang penting, dari bagian yang penting, sehingga ini diperoleh kesimpulan bahwa ada 4 aksesi dan 1 varietas yang diketahui memiliki kandungan santorizol dan pharmacological activity. Jadi ini terkait arahnya, sehingga arahnya itu, nah ini juga sebagai strategi ya. Di hasil dan pembahasan saya mulai dengan cerita. Kalau di sini misalnya cerita bagaimana saya membawa pembaca, kira-kira paper saya ini mengarahnya kemana, gitu ya. Jadi paper saya ini mengarahnya bagaimana ini suatu riset saya lakukan, sehingga riset ini akan menjawab berbagai masalah kaitannya dengan nanti ke arahnya adalah aplikasinya adalah ke ada program pemulihan tanaman dari rimpang temulawak ini. Hasil itu bagaimana kita menuliskan hasil? Jadi tulislah hasil yang penting. Misalnya ini artinya tentunya ini hasil ini sangat banyak ya. Hasil ini sangat banyak. Ada misalnya yield fraksi atau produktivitas fraksi yang dihasilkan dari ekstrak etilastat itu. Ini tentunya sangat banyak, tapi tulislah yang penting, begitu ya. Tulis yang penting, jangan semua Anda tulis begitu, tapi tulis yang penting, tapi yang umum, tapi yang itu memberikan informasi yang sepadan gitu. Kemudian jika memungkinkan nilai statistiknya harus muncul. Misalnya ini no signifikan, walaupun itu no signifikan silahkan ditulis saja. Kemudian tunjukkan penelitian orang lain itu seperti apa dibandingkan penelitian kita, terkait dengan apakah hasil orang lain itu berbeda ataukah hasil orang lain itu yang serupa dengan penelitian kita. Itu kita tuangkan
terus kemudian diakhiri dengan mengarahkan ke kesimpulan. Ini misalnya, ini adalah salah satu bentuk pengakhiran dari suatu paragraf hasil dan pembahasan yang mengarah ke kesimpulan, sehingga nanti memberikan informasi kira-kira nanti titik-titik kesimpulannya itu seperti apa. Kemudian tandai jika itu merupakan suatu hasil yang sangat baik begitu dari penelitian Anda. Misalnya di sini ternyata aksesi Wonogiri misalnya ini ternyata memiliki kandungan santorizol yang paling tinggi, baik dibandingkan dengan kontrol Cursina 3 varietas ataupun aksesi yang lain. Artinya ini hasil yang sangat baik, dan tentunya hasil-hasil ini akan sangat baik ketika hasil ini mendukung apa yang telah Anda hipotesiskan di pendahuluan. Jadi ketika Anda menulis pendahuluan seperti yang telah saya ceritakan, bahwa kita harus menentukan tujuan atau hipotesisnya atau ide Anda seperti apa, sehingga di hasil ini sudah memberikan arah, oh ternyata ini hasil menunjukkan tujuan yang Anda tuju itu berhasil. Begitu? Jadi ini akan sangat baik. Misalnya ini adalah menunjukkan terkait dengan tujuan Anda, bahwa tujuan Anda misalnya ingin menentukan variasi kandungan santorizol, ternyata aksesi ini secara genetik mempengaruhi produktivitas santorizol. Jadi artinya produktivitas santorizol dengan kondisi lingkungan yang sama itu ternyata ada variasi. Jadi variasi ini lebih ditimbulkan karena faktor genetik, karena ditanam di lingkungan yang sama. Baik, dalam hasil perlu diperhatikan, walaupun ada kelemahan, jika ada, sebaiknya jangan sekali-kali itu Anda sembunyikan, gitu ya. Jangan sebaik-baiknya itu jangan disembunyikan. Lakukan highlight terhadap hasil yang lemah itu. Misalnya di sini ternyata IC50 dari penghambatan alfa glukosidase ini sangat rendah, lebih besar dari 200 mikrogram per mililiter. Artinya ini aktivitas dari penghambatan enzim alfa glukosidase ini kategorinya sedang lemah sedang begitu ya. Artinya kalau dibandingkan penelitian-penelitian yang kontrol positif gitu misalnya, atau akarbosa misalnya, itu tentunya ini hasilnya sangat lemah. Jadi tidak representatif sebagai inhibitor enzim alfa glukosidase. Namun sebaiknya kita jangan menjelekkan hasil kita juga. Artinya kita tidak menyembunyikan itu, tapi kita memberikan informasi, tetapi secara hati-hati Anda harus dapat memilih kata-kata sehingga itu tidak menjelekkan hasil penelitian Anda. Jadi kalau Anda bisa menjelaskan itu, kelemahan itu akan sangat baik. Misalnya kalau di sini saya jelaskan bahwa ternyata fraksi etil asetat dari temulawak, aksesi dan ataupun varietas itu kurang begitu, tidak berpotensi sebagai sumber penghambatan enzim alfa glukosidase. Nah, artinya itu yang saya arahkan, fraksinya ya. Artinya belum tentu kalau itu adalah senyawanya, tapi dalam hal ini adalah fraksinya. Maka itu yang menjadi arah pembahasan saya. Walaupun ada kelemahan,
tapi berusaha Anda pilih kalimat sehingga tidak menunjukkan bahwa riset yang Anda lakukan itu adalah suatu kegagalan. Yang penting lagi dalam membuat suatu hasil dan pembahasan itu tentunya gambar dan tabel, ilustrasi menjadi bagian penting karena biasanya gambar dan tabel itu sangat efisien untuk menyampaikan hasil, sehingga bahkan biasanya pembaca itu akan melihat secara langsung apa sih hasilnya di tabel ataupun di gambar. Nah, sehingga Anda sangat penting dalam menyampaikan gambar atau tabel dengan jelas apa itu sumbu X-nya, sumbu Y-nya, harus sangat detail dan diberi keterangan dengan yang jelas, judulnya jelas gitu ya. Karena judul tabel, judul gambar itu berdiri sendiri, sehingga nanti informasi yang diberikan juga sangat jelas. Silakan Anda bisa menggunakan berbagai variasi untuk ilustrasi yang bisa Anda gunakan, tapi ingat, yang perlu Anda ingat bahwa tidak boleh melakukan duplikasi. Misalnya Anda membuat gambar dalam bentuk gambar atau tabel dengan data yang sama, itu dilarang. Gitu. Misalnya ini adalah salah satu contoh. Ini sama sebenarnya ya. Ini data yang sama. Ini satu menggunakan tabel, satu menggunakan grafik begitu. Kalau Anda, tentunya tabel ini sangat representatif. Kalau dengan nilai angka yang lebih akurat, kita dapat mendapatkan informasi nilai angka yang akurat. Sedangkan kalau menggunakan gambar, ini akan membandingkan gradien, tren, terus kemudian highlight difference itu dari masing-masing data. Silakan nanti tentunya Anda akan memiliki interest tertentu terhadap data Anda dan terkait dengan target publikasi Anda. Jadi itu akan sangat membantu Anda mau kemana kira-kira, apakah mau menggunakan tabel atau menggunakan gambar. Perhatikan dalam membuat tabel ini yang garis-garis vertikal seperti ini biasanya tidak digunakan ya, tidak digunakan. Biasanya garisnya seperti ini aja. Kalau di tesis juga sama ya. Di tesis modelnya adalah seperti ini. Jadi tidak ada vertikal, garis vertikal dalam tabel itu tidak ada. Ini contohnya. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa judul tabel dan keterangan harus diberi yang sangat-sangat informatif. Misalnya ini dari salah satu penelitian saya yang lain, misalnya di tabel 2 ini adalah salah satu penelitian saya yang lain yang ada di ScienceDirect juga. Silahkan nanti dibaca. Tentunya tabel 2 ini akan representatif ketika saya menggunakan tabel dibandingkan saya menggunakan grafik misalnya. Karena ini tabel 2 dengan data yang seperti ini, dengan informasi yang seperti ini, nanti kalau kita menggunakan grafik itu tidak begitu representatif. Kemudian perhatikan bahwa di sini juga ada analisis statistik. Di sini ada nilai yang diikuti dengan standar deviasi. Di sini ada nilai standar deviasinya dengan 3 kali pengulangan gitu. Kemudian angka yang berbeda di kolom itu berarti di sini ya, angka A, B, C yang berbeda ini mengindikasikan berbeda. Berdasarkan apa? Uji Tukey P kecil dari 0,05 misalnya. ND itu apa? Not detectable, tidak terdeteksi. Pada persentase konten lebih kecil daripada 0,01%. Begitu ya. Nah, ini informasinya harus sangat informatif.
Atau misalnya saya menggunakan grafik. Nah, kalau menggunakan grafik, perhatikan bahwa biasanya ini plus minus standar deviasi atau standar error. Tergantung biasanya kalau misalnya terlalu besar standar deviasinya bisa menggunakan standar error. Standar error kita bisa tentukan berdasarkan standar deviasi per n-nya, per jumlah pengulangan misalnya. Nah, ini misalnya kalau standar ini bisa dilakukan seperti ini. Judul tersendiri, kemudian keterangan yang jelas, misalnya value followed by angka yang diikuti dengan huruf yang sama mengindikasikan tidak berbeda nyata berdasarkan uji LSD pada P 0, lebih kecil atau sama dengan 0,05. Artinya itu informasinya harus jelas. Terus kemudian ini judulnya juga harus jelas antara bagian Y ini apa? Ini IC50 persen inhibisi alfa glukosidase. Terus kemudian ini adalah sampelnya, ini adalah aksesi. Terus kemudian ini adalah varietas. Jadi informasi yang Anda tampilkan di dalam tabel itu harus tabel ataupun gambar harus jelas. Harus jelas dan informatif. Gitu. Nah, data yang sangat banyak itu sangat tidak representatif ketika Anda tampilkan sehingga tidak begitu jelas. Ini membingungkan ya. Jangan hindari yang dengan seperti ini. Jadi artinya Anda bisa memilih data yang model seperti ini apakah harus dalam bentuk chart atau dalam bentuk tabel. Jadi Anda harus perhatikan itu. Kemudian tentunya ada beberapa jurnal yang memberikan kalau itu dicetak biasanya kalau berwarna itu akan lebih mahal dibandingkan hitam putih. Tentunya penggunaan yang hitam putih akan lebih mengurangi biaya Anda untuk mengurangi biaya untuk publikasi Anda. Kemudian kapan menggunakan line atau histogram? Tentunya line akan digunakan jika ada time series misalnya waktu pertumbuhan gitu ya, waktu pertumbuhan bakteri yang misalnya optical density pertumbuhan bakteri yang diukur mulai dari jam ke 0 ke 2 sampai 48 jam gitu misalnya, itu tentunya itu time series begitu ya. Time series artinya itu harus menggunakan line itu sangat representatif. Kalau histogram bagaimana? Kalau histogram tentunya kalau dia itu tidak ada koneksi antara sampel atau tidak ada gradiennya, jadi kita bisa menggunakan histogram pilihan datanya, grafiknya. Nah itu tergantung, perhatikan itu jangan sampai nanti harusnya data dalam bentuk histogram Anda line yang Anda pilihnya, tentu itu menjadi tidak informatif data yang Anda hasilkan. Nah ini yang terpenting bahwa pastikan grafik yang Anda baca itu atau grafik yang Anda hasilkan dalam suatu penelitian itu dapat dibaca. Artinya resolusi dari grafik itu biasanya beberapa jurnal internasional bereputasi itu menetapkan 300 dpi minimal ya, 300 dpi. Nah, kalau saya biasanya menulis itu 600 dpi, 600 dpi dan tentunya ada alat bantu ya, dan ada alat bantu mungkin nanti di sesi khusus tersendiri bisa saya share terkait dengan bagaimana sih kita mendapatkan gambar, kualitas gambar dari Excel misalnya itu sehingga dapat menghasilkan 300 dpi, 600 dpi. Itu tentu ada software tertentu yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi itu. Nah seperti ini.
Gambar ini, contoh gambar ini sangat tidak representatif, dan ini biasanya kalau di jurnal yang bagus Anda submit, ini pasti rejected, ya. Dan ini tentunya memerlukan effort dari editor, lead editor ataupun reviewernya untuk dapat mendapatkan informasi dari data yang Anda tawarkan. Baik. Tentunya ketika Anda menggunakan angka desimal, menggunakan satuan, terus dalam bentuk tabel, itu menjadi penting. Misalnya begini, tentunya satuan itu cukup ditulis di atas saja, persen. Tidak seperti ini, ini tidak bagus begitu ya. Terus kemudian line-nya itu, line vertikal itu jangan tidak perlu disampaikan, cukup begini ya, horizontal saja. Horizontal pun yang lengkap adalah ini, tapi di angka-angka biasanya yang di sini juga ada horizontalnya begitu, yang di awal dan di akhir begitu. Jadi sangat Anda perhatikan. Terus apakah dia komanya tuh menggunakan koma atau menggunakan titik, itu harus diperhatikan, tentunya di guideline jurnal biasanya diberitahu apakah komanya tuh titik atau koma begitu, puluhannya tuh titik atau koma satuannya. Terus kemudian angka ini 5, 50, 100. Nah biasanya dia tuh urut berdasarkan puluhannya, jadi menjorok ke kiri begitu ya, menjorok ke kiri. Kalau koma berarti koma di sini, ini kebetulan komanya sama. Misalnya kalau ini menjadi 1,1 berarti di bawah 1,1 gitu ya, 1,1 berarti di bawah 7 gitu. Kalau ini berarti 0,5 berarti 0,5 berarti di bawah 2 dan seterusnya. Jadi itu penyesuaian terhadap cara-cara penulisan. Nanti ya akan secara teknis harus diperhatikan. Baik, kita masuk ke diskusi. Tadi sebenarnya di hasil sebenarnya udah saya singgung terkait dengan diskusi, bahwa di bagian diskusi ini juga menjadi bagian yang penting dari suatu artikel, karena di bagian diskusi inilah Anda bisa menjual data Anda, sehingga banyak sebenarnya manuskrip jurnal yang direject karena diskusinya sangat lemah, sehingga ini menjadi perhatian yang sangat penting ketika Anda menulis suatu publikasi ilmiah. Beberapa hal yang harus Anda pastikan terkait dengan pembahasan atau discussion ini adalah apakah hasil yang Anda hasilkan itu sesuai dengan tujuan atau pertanyaan rumusan masalah yang ada di bagian pendahuluan. Itu dipastikan. Seperti yang tadi saya ceritakan, di bagian hasil itu kaitannya dengan tujuan ataupun mengarah ke bagian tujuan yang akan dicapai begitu. Kemudian harus Anda lakukan interpretasi terhadap masing-masing hasil yang Anda sampaikan. Misalnya di tabel 1, tabel 2, gambar 1, gambar 2, itu harus diinterpretasikan dan harus dibahas terhadap data-data yang ada, sehingga memberikan informasi pembahasan yang sangat baik gitu. Kemudian harus diperhatikan apakah hasil yang Anda hasilkan itu apakah serupa dengan hasil peneliti lain atau berbeda. Serupa dan berbeda itu mengapa bisa seperti itu? Itu dibahas. Apakah ada kelemahan dari hasil yang Anda sampaikan? Kalau ada kelemahan, ya dengan bijak Anda menyampaikan, tapi tanpa Anda mengurangi bahwa riset Anda itu tidak baik. Jangan sampai itu. Jadi bijaksana dalam memilih kata-kata sehingga Anda bisa memberikan argumentasi yang tepat
terkait dengan kenapa sih hasilnya tidak begitu baik begitu. Tidak begitu baik itu bisa jadi tidak positif tapi hasilnya negatif misalnya. Tapi sebenarnya itu tidak, ya dalam riset itu hal yang biasa gitu ya. Tentunya alasannya itu harus tepat terkait dengan pemilihan kata-katanya. Harus Anda bisa arahkan dari suatu subbab di hasil dan pembahasan itu, arahkan sampai nanti ujungnya itu adalah suatu kesimpulan. Seperti yang saya ceritakan tadi di contoh yang di tulisan saya, di ujungnya itu biasanya saya akan mengarahkan ke arah kesimpulan. Hal yang harus Anda hindari adalah statement yang berlebihan yang tidak didukung dengan hasil yang Anda peroleh. Itu tentunya itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Anda memberikan istilah-istilah atau ide-ide baru yang itu di luar kemampuan Anda begitu, sehingga itu tidak familiar dalam suatu karya ilmiah. Itu jangan Anda lakukan seperti itu. Jadi harus Anda cek untuk istilah-istilah tertentu dalam riset, terkait riset Anda itu seperti apa yang umum, sehingga itu Anda gunakan. Jangan sampai Anda menggunakan istilah-istilah yang menurut Anda sendiri itu tidak benar. Baik, itu mungkin ulasan saya terkait dengan hasil dan pembahasan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum.